Merpati merupakan salah satu unggas yang bisa dijadikan sahabat. Contohnya seperti merpati ini. Namanya Cemen. Merpati yang memiliki kecerdasan untuk mengikuti kemana trainernya pergi. Bahkan ia cenderung akan mendahului sang trainer. Makan apa nih si Cemen? Lahap bener. Ternyata begini ya cara melatihnya. Karena rasa penasaran saya bagaimana sebenarnya melatih merpati ini, saya pun ikut nebeng dengan trainernya. Hei, tungguin om, main tinggal aja. Saya coba berikan diri untuk handling Cemen ke tempat latihan. Dalam perjalanan, ternyata Cemen merasa nyaman loh ngangkring di saya. Jadi pengen. Butuh waktu 5 menit untuk mencapai tempat latihan. Melewati jalan utama yang cukup ramai lalu lintasnya. Takut juga sih kalau si Cemen sampai kenapa-napa. Dan saatnya kita mulai latihan. Kurang lebih selama 30 menit untuk melatih Cemen agar bisa semakin mahir dengan skillnya. Mencoba dari berbagai arah agar si Cemen hafal di mana jalur aman untuk terbang. Untuk tempat latihan yang biasa digunakan adalah sebuah jalan dengan trek panjang, lalu lintas yang sunyi dan tentunya aman bagi pengendara. Semakin sering latihan tentunya akan membuat merpati ini semakin baik daya terbang, kecepatan, dan manuvernya. Ini adalah momen ketika kami akan mengakhiri sesi latihan. Perhatikan tingkahnya. Cemen berusaha selalu ingin mendahului, seolah ia ingin menunjukkan jalan pulang pada kami. Benar-benar sahabat sejati. Tiga 30 menit adalah waktu yang ideal untuk satu kali latihan. Diupayakan ketika latihan, cuaca jangan terlalu panas, supaya merpati yang dilatih tidak cepat capek. Dan tentunya kita selaku trainer juga nggak item bro, karena kepanasan. Perawatan mahal cuy. Bagi kalian yang penasaran bagaimana sih sebenarnya melatih agar merpati bisa memiliki skill seperti ini, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke trainernya. Untuk tahapan pertama, ketika ini saya di usia, untuk yang usia mulai dari bulu jarum ya, kita kenalkan dia dengan makanan. Di sini saya usia 3 minggu saya pakai menir jagung dengan 511, pur ayam 511. Itu saya masukkan ke dalam botol aqua, nanti di tutupnya itu saya kasih kain atau karet balon, kita bolongin, kemudian kita kasih ke mulutnya. Karena kalau merpati beda sama jenis paru bengkok. Kalau paru bengkok kita pakai speed. Kalau merpati dia kan nyocoki ke atas tuh. Ketika makan kan kalau induk yang ngasih makan dia ke atas mulutnya. Jadi kita pakai botol aqua. Kalau saya sendiri 2,5 bulan udah bisa. 2,5 bulan udah mulai bisa lah. Kalau mateng biasanya 3 bulan ke atas sudah lumayan. Tetapi kadang dia masih mau ngebles, ya, ngebles pointer. Cuma ini dia terlambat pointer kemarin. Udah usia 1,5 bulan baru saya kenalkan sama pointer. Baju merah sama
sarung tangan merah. Kalau untuk peluit juga nyusul, sehingga dia kadang mau lari pointer, mau ngeblast ke orang lain, atau ketika kita balapan gitu, dia mau ngejar orang yang nyusulin kita. Nah, itu kelemahan saya kemarin, terlambat ngajari pointer untuk si men ini. Setelah pengenalan pointer makanan, seharusnya kita sudah mengenalkan dia sama pointer. Di sini kita pakai sarung tangan sama baju merah. Opsi boleh bebas ya, warna yang disukai. Cuma saya cari warna yang cerah, jadi dia agak nampak. Ini terlambat, jadi masalahnya gitu, masih mau ngeblast. Nanti kita coba di 5 bulan, 8 bulan dia baru mungkin udah duduk pointernya. Setelah bayi, kemudian bulunya sudah lock komplit, udah bisa mau terbang, baru kita kenalkan dia namanya FTM, Fly to Me ya. Setelah diajari Fly to Me, baru kita ajari bumerang. Setelah bumerang sudah bisa, kita lanjutin proses berikutnya. Kita lempar, makanannya udah nggak main botol lagi, sudah kasih ginian. Jadi kita ambil, di sini saya pakai juawut, taruh di tangan tuh, kita campakkan burungnya, dia harus ke pointernya, lempar lagi ke pointernya, lempar lagi ke pointernya. Sudah bisa itu baru bisa masuk ke tahapan free fly. Baru tahapan yang paling sulit itu drag race. Nah di sini saya loncatin, free fly saya nggak pakai itu, saya langsung ke drag race. Kenapa? Karena saya nggak ketemu teman-teman free fly untuk yang merpati. Nah di sini saya ngajak nih teman-teman supaya kita rekrut nih merpati biar bisa masuk ajang free fly untuk bagi teman-teman yang coba untuk piara merpati ya, yang mau dibuat jinak nih, bukan mau dibuat giring. Diusahakan kalau mau main drag race ya, atau kita balapan naik kereta sama si merpati kita, usahakan tempatnya jangan yang ramai. Nah banyak kesalahan, yang pertama mungkin akibatnya fatal, bisa jadi dia dilanggar atau dia ngeblast tuh. Jadi diusahakan cari tempat yang sepi, yang treknya itu panjang. Jadi ketika kita main dia lebih nyaman, nggak ada gangguan. Untuk usia 3 bulan sampai di 5 bulan. Kalau udah 8 bulan mungkin bisa 8 bulan sampai ke atas udah mulai menua. Nanti dia mungkin skillnya udah bertambah dan bisa jadi bondingnya juga lebih kuat. Tinggal kita rajin-rajin melatih atau enggak. Tapi perlu diingat nih, untuk jenis merpati dia ada beberapa tahapan dari tadi FTM, bumerang gitu. Kadang dia mau lupa. Beda sama falk maupun si lovebird itu. Nah, di kita yang mengupayakan dia agar setiap harinya itu skill yang sudah ada harus dilatih. Jadi dia nggak lupa. Ya mungkin kalau dibilang kecerdasan ya IQ tidak seperti falk ini. Jadi mungkin kita yang harus setiap hari ngelatih skill yang pernah dia pakai. Ya baik dari FTM maupun dari bumerangnya. Itu terus ada. Nanti kalau nggak dia cepet lupa. Dia kalau bisa dibilang dia ini kepintaran forward ya. Jadi dia hanya ingat yang baru. Jadi kalau yang lama nggak diulang dia mau lupa. Ya diusahakan sering-sering latihan lah. Itu. Dan pastikan kalau mau latihan di tempat yang tingkat keramaiannya sepi ya, jadi dengan trek yang panjang ya, diupayakan seperti itu. Dan jangan lupa kondisikan ada pointer ya. Kalau pakai mulut bisa, paling nanti kita yang capek manggilnya. Jadi saya pakai peluit sama kasih umpan makanan biar dia tahu kalau dia mau makan, kalau dia butuh makan, tempatnya di kita. Karena makanan itu yang dicari makanan, bukan uang. Beda sama kita ya. Kurang lebih gitu ya.